I. Tata cara tawaf. Tawaf menurut bahasa berarti mengelilingi, sedangkan menurut istilah berarti mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Dimulai dari Hajar al-Aswad dan berakhir di Hajar al-Aswad. Tawaf ada 5 macam, yaitu tawaf rukun, tawaf qudum, tawaf sunnah, tawaf wada, dan tawaf nadar. Tawaf yang menjadi rukun haji adalah tawaf ifadah. Mengingat area tawaf penuh sesak pada musim haji, lansia perlu memilih waktu yang strategis dan kondusif. Ada 2 pendapat terkait waktu tawaf ifadah. Pertama, mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tawaf ifadah harus dilaksanakan setelah fajar hari raya Idul Adha. Kedua, mazhab Syafi'i dan Hambali membolehkan tawaf ifadah setelah tengah malam pada hari raya Idul Adha. Pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali dapat digunakan, sehingga lansia sudah boleh menjalankan tawaf ifadah setelah tengah malam sebelum subuh yang relatif lebih sepi dibanding setelah subuh. Pelaksanaan tawaf tidak harus berjalan kaki, boleh juga dengan naik kursi roda atau digendong. Menurut mazhab Syafi'i memang lebih utama tawaf dengan jalan kaki, karena mayoritas tawaf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berjalan kaki. Akan tetapi diperkenankan bertawaf dengan naik kendaraan, semisal kursi roda, baik ada udzur maupun tanpa udzur. Menurut mazhab Maliki dan Abu Hanifah, orang yang tawaf dengan naik kendaraan padahal tidak ada udzur maka wajib membayar dam. Sebelum melaksanakan tawaf, jamaah haji lansia terlebih dahulu memperhatikan kesehatan dan waktu. Apalagi tawaf ifadah, tidak perlu terburu-buru mengikut jamaah yang lain. Jamaah lansia dapat berkoordinasi dengan petugas haji baik yang mendampingi maupun petugas PPIH Arab Saudi terkait mekanisme bagi yang membutuhkan kursi roda atau jasa dorongan. Saat hendak melaksanakan tawaf, jamaah perlu memperhatikan syarat sah tawaf, yaitu A. Suci dari hadas dan najis, berwudu atau bertayamum apabila khawatir menggunakan air, B. Menutup aurat, C. Berada di Masjidil Haram termasuk daerah perluasan pada lantai 2, 3, atau 4 meskipun dengan posisi melebihi ketinggian Ka'bah dan terhalang antara dirinya dengan Ka'bah. D. Memulai dari Hajar al-Aswad. E. Ka'bah berada di sebelah kiri. F. Di luar Ka'bah, tidak di dalam Hijr Ismail. G. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah selesai tawaf, jamaah disunnahkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di tempat yang memungkinkan. Setelah itu bersiap-siap untuk melaksanakan sa'i. Bagi jamaah haji udzur atau sakit dapat melaksanakan tawaf dengan kursi roda di lantai 1, lantai 2, atau lantai 4. Kursi roda bisa dibawa sendiri oleh jamaah atau menyewa, berikut biaya jasa pendorong. Jamaah udzur atau sakit juga dapat melakukan tawaf dan sa'i dengan menggunakan arabah kahrubaiyah, skuter matik, roda 4 bertenaga baterai dengan cara menyewa yang disediakan secara khusus di lantai 3, mezanin. Ulama membolehkan tawaf menggunakan alat baik kursi roda maupun skuter saat melaksanakan tawaf maupun sa'i bagi jamaah udzur, lansia atau sakit. Seperti disampaikan Ibnu Qudamah bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Aku tidak mengetahui ada khilaf di antara para ahli mengenai sahnya tawaf dengan berkendara dikala ada udzur. Namun bagi jamaah yang tidak dalam kondisi udzur, para ulama berbeda pendapat. Ada yang tidak membolehkan tawaf dengan kendaraan dengan alasan hukum yang berlaku dalam tawaf sama dengan yang berlaku dalam sholat. Akan tetapi ada ulama yang membolehkan tawaf menggunakan kendaraan walaupun tanpa udzur. Hal ini seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Mundir dengan alasan Nabi sendiri pernah melaksanakan tawaf dengan menggunakan unta. Tawaf berkendaraan ini pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika haji wada, sebagaimana hadis riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW tawaf pada haji wada dengan mengendarai unta sambil menyalami rukun Yamani, hadis riwayat Muslim. Dari Abi Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW ketika tawaf pada haji wada dengan menaiki tunggangannya dan juga ketika sa'i di Safa dan Marwah.
Orang ramai melihatnya dan beliau dapat menyelia untuk mereka bertanya kepada beliau. Maka sesungguhnya orang ramai mengerumuni beliau. Hadis riwayat Muslim.